wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4C, Praktikum Bioinformatika, ingin menampilkan tutorial cara menggunakan NCBI atau menganalisis NCBI. Di sini kami menggunakan gen TP53. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naura Zahrani dengan NIM 2310421019. Dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fadila Zawa Sahara dengan akhiran NIM 1015. Saya Serena Angel. Saya Serena Angel dengan akhiran BP 1021. Saya Salsabila Indrianto dengan akhiran BP 2034. Dan saya Latifah Karanisa dengan akhiran NIM 2007. Baik, mungkin sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tutorial penggunaan NCBI. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah terkait pembukaan situs web NCBI. Yang pertama, kita dapat mengaksesnya melalui Google, Chrome, ataupun yang lainnya. Pada kolom pencarian, kita dapat mengetik NCBI. Nah, selanjutnya itu maka akan keluar nanti pada halaman pencariannya itu yaitu National Center for Biotechnology Information, yang mana kita dapat mengklik hasil dari pencarian yang teratas. Nah, selanjutnya kita akan sampai di halaman utama dari situs NCBI ini. Situs ini adalah portal komprehensif yang menyediakan akses ke berbagai database, biomedis, dan genomik. Selanjutnya, untuk melakukan pencarian gen, kita dapat mengklik pada kolom pencarian sesuai dengan jenis gen yang akan kita cari, yaitu TP53. Selanjutnya itu kita dapat menekan search. Nah, maka akan keluar berbagai data yang terkait dengan TP53 itu sendiri atau tumor protein. Nah, selanjutnya kita akan men-scroll ke bawah. Nah, pada bagian bawah itu ada beberapa pilihan, yaitu terkait literatur, gen, protein, genom, atau klinikal, ataupun PubChem. Nah, karena di sini kita akan mencari terkait gen tersebut, informasinya lebih lanjut seperti panjang gen, letak gen, atau dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menekan gen. Nah, maka akan keluar tampilan yang berhubungan dengan TP53 itu sendiri. Lalu kita akan menggeser ke bawah, maka akan keluar result search yang berkaitan dengan gen TP53 ini. Nah, untuk memperkecil pencarian, maka kita akan menekan terkait TP53 Homo sapiens ataupun manusia. Nah, kita akan mengklik TP53. Nah, maka akan keluar tampilan yang terkait dengan TP53 ini untuk Homo sapiens dengan fokusnya. Maka selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, jika tampilannya sudah seperti ini, maka dapat dilihat di bagian sumarinya ini, di mana ini memberikan informasi yang lebih detail, termasuk garis keturunan, tipe gen, panjang gen, dan fungsi gen. Nah, jika dilihat di bawahnya juga terdapat lokasi dari gen tersebut, yaitu terletak pada 17P 13.1 dan dengan panjang ekson 13. Nah, jika digulir ke bawah lagi, nantinya akan menemukan bibliografi.
itu merupakan artikel ilmiah yang relevan terkait dengan gen TP53 ini yang tersedia di PubMed. Di sini dapat dilihat ada sekitar 11.610 artikel yang relevan dengan gen TP53 ini. Kemudian jika diklik, maka dapat dilihat PubMed untuk semua artikel ini berjumlah 7.157. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu jika kita geser ke atas, maka akan muncul atau disajikan mengenai interaksi dari gen TP53 ini dengan Nah, ketika kita menggeser dari bibliografi tadi, maka akan muncul informasi bagian interaksi dari gen TP53 ini, di mana bagian ini merinci bagaimana gen atau protein TP53 berinteraksi dengan virus HIV, termasuk interaksi protein dan dampaknya pada replikasi. Lalu langkah selanjutnya, jika kita gulir lagi, maka akan muncul pathway atau jalur metabolisme dari PubChem, di mana terdiri dari kita klik pada bagian pertama, yaitu Development Biology. Nah, pada tampilan berikutnya akan diberikan informasi pada PubChem mengenai developmental biology dari TP53. Nah, pada bagian deskripsi atau description akan dijelaskan mengenai informasi yang lebih komprehensif tentang bagaimana jalur biologi perkembangan itu diatur dan perannya dalam berbagai gen. Nah, selanjutnya jika dilihat lebih rinci lagi, maka akan ditampilkan diagram pada bagian jalur metabolisme yang dapat kita lihat di mana di sana dijelaskan bagaimana diagram visual dari jalur tersebut, yang mana dapat membantu memvisualisasikan interaksi kompleks antara berbagai molekul dan proses dalam jalur developmental biology. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai fungsi dari gen tersebut. Baik, dari halaman pathway ini kita scroll terus ke bawah. Terus stop. Nah, di sini menampilkan sub bagian yaitu function
sampai bagian komponen seluler. Oke, pada subbagian komponen ini merinci di mana protein TP53 ditemukan di dalam sel. Contohnya pada sitoplasma, sentrosom, kromatin, dan sebagainya. Baik, scroll ke bawah lagi. Yaitu pada bagian NCBI Reference Sequence. Di sini menyediakan akses ke urutan genomik, mRNA, dan protein yang telah dikurasi. Data-data ini merupakan data urutan standar yang digunakan untuk analisis. Untuk melihat ke urutan genomik, kita klik FASTA. Nah, pada halaman ini menampilkan dari urutan genomik dari gen TP53, di mana ada nomor, ada accession number-nya, yaitu NG 01 07 01 70 13.2. Terus menampilkan juga urutan DNA lengkap dari gen TP53 dalam format FASTA. Dari halaman ini kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita kembali untuk melihat informasi mRNA dari gen TP53 ini. Silakan diklik bagian NM 00546.6. Baik, halaman ini menampilkan accession number-nya yaitu NM 00546.6 dengan panjang nukleotidanya yaitu 2512 BP dan juga menampilkan seperti source, organisme, reference, dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya itu masuk ke dalam tahapan informasi mengenai mRNA. Kita klik yang tulisan NM 00546.6. Nah, di tampilan ini dapat dilihat beberapa informasi yang ada seperti accession number dan juga panjang mRNA-nya. Nah, accession number dari protein atau gen TP53 itu adalah NM 0000546.6. Kemudian panjang dari mRNA-nya sendiri itu adalah 2512 BP. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melihat deskripsi dan juga bagian ringkasan dari mRNA pada gen TP53. Dapat dilihat pada bagian summary, itu merupakan bagian ringkasan atau rangkuman mengenai informasi tentang bagaimana suatu gen itu dapat mengkode protein penekan tumor dan deskripsi dari varian transkripnya. Kita scroll ke bawah lagi untuk melihat urutan mRNA dari gen TP53.
Nah, di bagian origin itu merupakan urutan sequence dari mRNA pada gen TP53. Dan ini merupakan tampilan dari gen bank, atau dapat juga kita lihat urutan sequence dari mRNA pada gen TP53 ini pada tampilan FASTA seperti sebelumnya. Selanjutnya kita balik ke halaman sebelumnya untuk melihat informasi mengenai protein pada gen TP53. Lalu kita klik tulisan NP000537.3 lihat informasi lebih lanjut. Sama seperti sebelumnya, tampilan yang ada itu merupakan informasi-informasi dari protein pada gen TP53. Nah, di sana terdapat accession number dan juga panjang asam amino. Yang mana accession number-nya itu adalah NP000537.3 dan panjang aminonya sebesar 393 AA. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat bagian summary atau deskripsi dan juga rangkuman dari protein pada gen TP53. Nah, di bagian protein ini, di bagian summary ini itu merupakan bagian atau halaman yang menyediakan ringkasan dari fungsi protein itu sendiri, yang mirip dengan deskripsi gen, karena protein itu adalah merupakan produk fungsional dari gen tersebut. Selanjutnya kita untuk melihat urutan sequence dari protein atau urutan sequence dari asam amino pada gen TP53. Sebelumnya dapat kita lihat pada tulisan atau dengan judul origin merupakan tampilan dari urutan sequence asam amino atau protein dari gen TP53. Nah, pada halaman ini merupakan tampilan dari gen bank dan dapat juga kita lihat pada tampilan FASTA seperti sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai tutorial atau analisis penggunaan NCBI atau pencarian gen TP53 pada NCBI. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum atau tutorial ini adalah langkah-langkah pencarian gen TP53 di NCBI itu dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai informasi genetik, struktur, fungsi, serta keterkaitannya dengan berbagai jalur biologis dan juga penyakit. Dengan mengetahui tahapan ini, itu tidak hanya dapat memudahkan kita dalam memperoleh data ilmiah yang akurat, tetapi juga dapat memberikan peluang untuk kita dapat melakukan analisis lebih lanjut. Dengan demikian, keuntungan utamanya itu adalah tersedianya data yang lengkap, terakurasi, dan juga dapat diakses secara gratis. Sehingga dapat mendukung kegiatan penelitian dan juga pengembangan ilmu biologi maupun bioteknologi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami meminta maaf. Semoga dengan video tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam melakukan pencarian atau penganalisaan atau penggunaan website NCBI itu sendiri. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.